Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan tugas presentasi ini dengan baik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas studi kasus yang berjudul Dilema Sang Arsitek Muda. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa saja narasi yang ada di sana. Yang pertama itu adalah masalah utama yang dialami Firhan adalah krisis identitas. Walaupun ini dia sukses dalam karir dan memiliki pencapaian materi, ia merasa hidupnya kosong dan tidak tenang. Hal ini menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya diraih oleh dunia saja, tapi dari kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ar-Rod ayat 28, "Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram." Ayat ini menjelaskan bahwa ketenangan batin hanya dapat diperoleh dengan kuat dan kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada permasalahan kedua, yaitu setelah menyadari pentingnya spiritualitas, Farhan mulai disiplin menjalankan 5 sholat 5 waktu dan gemar bersedekah. Ini menunjukkan bahwa akikah yang benar harus dibuktikan dalam amal perbuatan. Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara. Salah satunya adalah mendirikan sholat. Sholat merupakan kewajiban utama seorang muslim, sedangkan sedekah adalah bentuk kepedulian sosial. Yang ketiga adalah permasalahan berikutnya muncul ketika Farhan diminta merancang bangunan yang diragukan fungsi dan manfaatnya menurut agama. Dalam menghadapi hal ini, Farhan mencari dasar hukum melalui Al-Quran, hadis, ijma ulama, dan pertimbangan logis. Hal ini sesuai dengan sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan kias. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, "Tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan." Artinya seorang muslim tidak boleh membantu pekerjaan yang mengarah pada maksiat. Menurut para ulama, profesi yang mendukung perbuatan haram harus dihindari karena termasuk kerja sama dalam keburukan. Jadi Farhan harus berhati-hati agar bekerja sesuai syariat Islam. Yang keempat adalah masalah terakhir, konflik antar staf yang berbeda keyakinan mengenai penggunaan ruang istirahat untuk beribadah. Sebagai seorang pemimpin muslim, Farhan harus bersikap adil, bijaksana, dan menghargai hak setiap orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kafirun ayat ke-6, "Untukmu agamamu dan untukku agamaku." Ayat ini mengajarkan bahwa Islam menghormati perbedaan keyakinan. Namun Islam juga mengajarkan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sama muslim tanpa menghilangkan toleransi kepada non-muslim. Maka solusi yang tepat adalah membuat aturan penggunaan ruang ibadah secara adil agar semua pihak merasa dihormati. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari studi kasus yang ada dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 nilai utama dalam agama Islam. Pertama itu kemanusiaan, yang kedua itu keimanan, yang ketiga itu setiap keputusan profesi harus didasarkan oleh sumber-sumber hukum Islam, dan yang terakhir ada seorang muslim wajib menjunjung toleransi, keadilan, persaudaraan dalam kehidupan sosial. Melalui kasus Farhan kita belajar bahwa Islam bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi menjaga hubungan manusia sama dengan manusia. Nah, mungkin penutupnya demikian presentasi yang saya dapat sampaikan. Semoga pembahasan yang saya buat ini dan rangkuman yang saya buat bisa menjadi acuan atau menjadi pedoman untuk para penonton sekalian. Mungkin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.